video saat kita latihan Natal di tahun 2019. Ya, tepatnya 1 tahun yang lalu. Saat ini harusnya kita sudah latihan di gereja. Sabar ya. Yang penting kita harus tetap mendoakan agar pandemi ini segera berlalu. Yang ini video saat English Song sedang latihan untuk Natal tahun 2019. Ada Abel, ada Chili, ada Samuel, dan ada Rodi. Harusnya di English Song ada 6 orang kan? Tapi yang 2 orang sedang berhalangan hadir, yaitu Yemima dan Debu. Sungguh senang ya melihat latihan Natal tahun 2019 yang lalu. Bagaimana kabar kalian? Berkat apa yang sudah kalian terima selama sepekan ini? Dari kalian membaca Alkitab setiap hari, dari renungan yang sudah untuk membangun iman kalian, supaya kalian imannya tetap kuat dan teguh. Anak-anak, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu pagi ini. Ambil sikap yang baik, duduk yang manis, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu sekarang ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online, kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita pujikan Bapakku datang.
thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched right arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Anak-anakku, waktunya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini Bunda akan membawakan tema Gideon dan Malaikat. Setelah Yosua berhasil memasuki tanah Kanaan bersama-sama bangsa Israel, umat Tuhan berjanji kepada Tuhan di hadapan Yosua. Mereka tetap menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian, umat Tuhan telah lupa akan janji mereka. Mereka mulai menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang
yang tinggal di sekitar mereka. Ya, mereka mulai menyembah berhala. Karena itu Tuhan harus menghukum mereka. Tuhan tidak lagi melindungi mereka. Tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel, umat Tuhan, segera mendapat kesulitan dengan musuh-musuh mereka. Tidak ada kedamaian di negeri itu. Selama 7 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh orang-orang, oleh musuh-musuhnya. Mereka menanam padi, menanam gandum, mereka berkebun anggur, tetapi mereka tidak pernah merasakan hasilnya. Mengapa? Karena dijarah oleh orang-orang, oleh suku-suku yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak berdaya, umat Tuhan tidak berdaya menghadapi orang-orang itu yang disebut orang-orang Midian. Mengapa? Karena terlalu banyaknya mereka. Umat Tuhan mulai bersembunyi di goa-goa, melarikan diri di bukit-bukit untuk menghindari orang-orang Midian. Mereka sangat tertekan, sudah miskin, dengan rasa ketakutan, dan hari-harinya sama sekali tidak nyaman. Nah, anak-anakku, di dalam keterasingan itulah, di dalam pelarian mereka itulah, mereka ingat, mereka sadar bahwa dewa-dewa yang selama ini mereka sembah ternyata tidak bisa menolong mereka. Mereka ingat, mereka telah lupa, melalaikan janjinya mereka kepada Tuhan, bahwa mereka akan tetap setia menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa Israel, umat Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan sekali lagi anak-anakku, Tuhan mau menolong bangsa Israel. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memilih seseorang untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan suku Midian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk, kita ikuti berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan memanggil Gideon. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-40. Bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung. Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin, akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai, Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda pertama kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti. Tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon.
Besoknya, Gideon meminta tanda, pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang. Ayat hafalan, Akulah yang menyertai engkau. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Nah, anak-anakku sekalian, setelah melihat tayangan tadi, sekarang kita tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan banyak hal kepada umatnya. Tuhan berjanji untuk menyertai kita selama kita bekerja untuk Dia. Ayo, makanya anak-anak, layani Tuhan. Ada yang bisa main musik, singer, tamborin, apalagi multimedia, ya. Talenta kalian berikan kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kalian takut untuk mencoba mengerjakan tugas, Tuhan siap memberi dorongan dan kekuatan pada kalian. Tuhan yang dahulu menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama pula akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Akulah yang menyertai engkau. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Akulah yang menyertai engkau. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi cermin di kehidupan kami, sehingga dapat menjadi cermin kebenaran dan membangun salah di kehidupan kami. Dan biar hamba-Mu dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai aku. Please and please to me for God our Father and Lord Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. Karya 2 ayat 5. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi bagiku di sekelilingnya, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Anak-anak, angkat tangan kalian dan terimalah berkat. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.